Untuk saat ini kita patut berbangga punya ketua PSSI yang siap melakukan apapun agar timnas Indonesia maju. Bersama Coach Shin sebagai pelatih kepala, Pak Erik serta jajarannya pelan tapi pasti sukses menempatkan skuad Garuda sebagai tim yang tak bisa dianggap remeh. Bahkan Indonesia sekarang ini disebut sebagai tim paling seksi dan paling progresif di Asia, sehingga segala prediksi yang menempatkan Indonesia bakal jadi tim ecek-ecek di grup C seketika pupus entah kemana. Ya, berkaca dari yang sudah-sudah, wajar saja jika saat ini timnas Indonesia banyak mendapatkan atensi dari media-media luar negeri. Sorotan ini memang tak jauh-jauh dari keberadaan para pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia sekarang ini, di mana keberadaan mereka dinilai mampu meningkatkan kualitas tim sehingga bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia. Selain itu, kegilaan publik Indonesia terhadap sepak bola dirasa sungguh luar biasa. Para pemain keturunan juga sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan atensi yang luar biasa dari kecintaan penggemar sepak bola tanah air. Fakta-fakta yang terjadi inilah yang lantas membuat banyak pemain keturunan bak berbondong-bondong mengungkapkan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Hingga saat ini PSSI juga masih terus mencari pemain keturunan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, berbicara soal kriteria, Sintayong dikenal sebagai pelatih yang suka dengan pemain timnas Indonesia yang bertipe sebagai pekerja keras. Selain mempunyai fisik prima, STY pun senang memainkan pemain yang bisa berlari secara konstan selama 90 menit penuh. Hal inilah yang membuat permainan skuad Garuda belakangan ini enak untuk ditonton dan berani meladeni tim dengan level lebih tinggi. Menirik hal itu, kali ini ada sosok pemain keturunan berdarah Maluku yang dijuluki Lionel Messi menyatakan bersedia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sosok tersebut yakni Sjamal Rottenu yang saat ini memperkuat tim asal Belanda Vitesse Arnhem U21. Ketertarikan Sjamal Rottenu memperkuat timnas Indonesia diungkapkan saat berbincang di channel YouTube Yusa Nugraha. Eigenlijk ooit nog een keer, nu iedereen maakt die overstap. Om daar te voetballen voor het teamnas. Ik hoop eigenlijk ooit nog dat het voor mijzelf ook kan. Dikutip dari laman transfer market, Sjamal Rottenu telah bermain sebanyak 65 kali untuk Vitesse Arnhem U21 dengan catatan 1 gol. Berposisi sebagai bek kiri, dia mengaku sangat senang melakukan overlapping untuk membantu timnya saat keadaan menyerang. Selain itu, dia memiliki tendangan yang bagus dan kecepatan yang apik, serta mampu berlari selama 90 menit penuh ketika bertanding. Dengan karakter ini tentu sangat cocok dengan Sintayong yang memang menyukai pemain pekerja keras. Apalagi yang paling menarik, saat mengungkap ketertarikannya membela Garuda, Sjamal mengakui bahwa permainannya harus ditingkatkan lebih dulu agar Sintayong meliriknya. Sementara itu, darah Indonesia sendiri mengalir di tubuhnya dari sang ayah yang merupakan orang Maluku 100%. Dia juga mengaku ada beberapa keluarganya yang berasal dari Ambon. Julukan Lionel Messi sendiri datang berkat penampilannya yang lincah dan memiliki kecepatan saat menggiring bola. Dengan segala statistiknya, bukan tidak mungkin di masa depan Sjamal Rottenu akan menjadi andalan timnas Indonesia di pos bek kiri bersaing dengan Kelvin Verdong. Adanya data pemain keturunan yang terus-menerus muncul untuk timnas Indonesia ini pun membuat negara tetangga Malaysia merasa heran. Apalagi terjadinya masalah naturalisasi pemain di negeri jiran membuat publik mereka geram. Diketahui FIFA memutuskan bahwa Madel yang membela klub Belanda Go Ahead Eagles tak bisa dinaturalisasi karena tak memiliki keturunan Malaysia dan garis keturunannya terlalu jauh. FAM kemudian mengumumkan kegagalannya dalam upayanya agar mantan rekan setim Ragnar Oratmangun itu bisa membela timnas Malaysia pada Selasa 1 Oktober kemarin. Hal ini pun menuai beragam reaksi dari netizen negeri jiran, bahkan merembet hingga menyeret nama timnas Indonesia. Awalnya seorang jurnalis, T. Avinaswaran, menyayangkan tidak adanya cross-check oleh FAM terkait dokumen Matchday DX. Namun unggahan tersebut mendapatkan komentar miring dari salah satu netizen Malaysia yang tidak terima, hingga menuduh Indonesia telah melakukan manipulasi data sehingga skuad Garuda punya banyak pemain naturalisasi. Tuduhan ini pun langsung membuat netizen dan fans timnas Indonesia ikut geram. Mereka langsung menyodorkan sejumlah bukti bahwa para pemain naturalisasi memang memiliki darah Indonesia. Mereka memamerkan bukti berupa foto keluarga para pemain seperti Tom Hai, Miss Hilgers, Eliano Reinders, Ivar Jenner, dan lainnya.
Di sisi lain, banyak juga netizen yang menertawakan nyinyiran warganet negeri jiran yang dianggap iri karena negaranya telah gagal menaturalisasi Matthijs. Nah, lebih lucunya, pasca dihentikannya proses naturalisasi Matthijs, Wakil Presiden FAM, Datuk Moh Yusuf Mahadi, malah membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dan terkesan berlebihan. Ia mengatakan bahwa timnas Malaysia sejatinya tidak membutuhkan pemain naturalisasi apabila mereka memiliki 11 pemain seperti winger Johor Darul Takzim, Arif Aiman Hanapi. Menurut Moh Yusuf, Arif Aiman kini telah membuktikan bahwa dirinya berada di kelasnya sendiri dan bisa dikatakan tidak kalah hebat dengan pemain-pemain dari luar negeri. Oleh karena itu, Moh Yusuf menegaskan bahwa program pembinaan sepak bola nasional perlu diperkuat untuk memastikan para pemain yang akan lahir di masa mendatang minimal bisa mencapai level yang sudah ditunjukkan Arif Aiman saat ini. Sontak saja, statement ini lumayan membuat heran sebab Malaysia sendiri sejatinya telah banyak ditolak oleh pemain keturunan untuk membela timnasnya. Ya, diketahui ada 3 pemain klub Eropa yang diklaim menolak dinaturalisasi. Salah satu pemain tersebut adalah wonderkid Manchester United, Ethan Whitley. Sebab diklaim memiliki nenek yang berasal dari Malaysia, namun setelah FAM menghubungi dan membujuknya untuk bergabung, Whitley dengan tegas menolak. Selain Whitley, pemain lain yang juga menolak tawaran FAM adalah Josh Brownhill, gelandang berusia 28 tahun yang kini bermain untuk Burnley di Championship. Brownhill mengungkapkan bahwa ia belum mempertimbangkan tawaran tersebut, lebih memilih untuk fokus pada karirnya di Burnley dan berharap dapat membantu timnya naik ke Liga Premier. Sementara pemain ketiga yang menolak tawaran FAM adalah Naim Gracia, seorang striker muda dari Barcelona B. FAM sebelumnya berharap dapat meyakinkan Garcia untuk bergabung, tetapi harapan itu pupus karena ia lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Penolakan ketiga pemain ini menunjukkan tantangan yang dihadapi FAM dalam upaya memperkuat timnas Malaysia dengan pemain yang memiliki potensi besar. Situasi ini bisa membuat FAM mengalami tekanan dari para pendukung yang berharap tim nasional bisa tampil lebih baik di arena internasional. Apalagi selain mencari pemain baru, FAM juga berencana untuk mencari pelatih baru. Pelatih Park Hang-seo dari Vietnam dianggap sebagai kandidat kuat, tetapi belum ada kepastian siapa yang akan menggantikan pelatih sementara Pau Marti Vicente. Dalam menghadapi tantangan di ajang mendatang, FAM perlu mempertimbangkan strategi yang lebih efektif untuk menarik pemain berkualitas dan juga memperkuat struktur tim nasional agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi.